kondisi atau gejala pada tanaman yang diakibatkan faktor tertentu sehingga tanaman tersebut tumbuh abnormal gitu, Bu. Bagus sekali. Terima kasih Mas Afri. Terima kasih, Bu. Saya yang terima kasih yang memberikan penjelasan kepada Mbak dan Emas semua bahwa terjadi abnormalitas ya dari tanaman akibat adanya faktor luar. Faktor luar itu bisa patogenik, bisa non patogenik, bisa biotik, bisa abiotik. Ya. Tetapi untuk konsentrasi setelah UTS ini pada PHPT kita fokus kepada penyakit yang disebabkan oleh biotik, antara lain bakteri, virus, dan jamur ya. Kalau kemarin hama itu seputar insekta, mamalia, begitu ya, arthropoda, dan setelah UTS kita konsentrasi kepada reaksi fisiologis yang disebabkan oleh bakteri, fisiologi, virus, dan jamur. Oke, dari slide tadi yang dibaca, apakah ada yang susah dipahami? Ataukah susah semua? Ataukah mudah? Saya menjajaki ini, kira-kira dengan slide seperti itu mudah dipahami nggak? Kalau mudah dipahami berarti besok kuliahnya nggak usah tatap muka gitu. Tapi ada loh mahasiswa yang lebih suka tatap muka ya, meskipun via GMAT, tapi paling tidak dengan GMAT bisa mendengarkan apa yang disampaikan dosen sehingga lebih bisa dipahami. Ya, tiap mahasiswa punya model pembelajaran masing-masing. Ada yang hanya mendengarkan dosen saja bisa masuk, ada yang membaca saja bisa masuk, ada yang belajar mandiri malah lebih bisa masuk ya. Nah, tiap orang punya masing-masing preferensi. Saya menjajaki kemungkinan kira-kira dengan slide seperti itu apakah mudah dipahami ataukah sulit dipahami ataukah bagaimana? Mungkin ada pendapat dari Mbak dan Mas semua. Sambil saya coba share screen PowerPoint. Oke, berarti tidak punya pendapat atau mungkin agak sungkan, tidak masalah. Ya, kok ini susah dibuka ya. Coba sebentar ya, kita tunggu share screen-nya. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Oke, full atau separuh? full, Bu. Oke, terima kasih. Hah? Penuh? Belum full, Bu. Oh, belum full. Oke deh. Ini udah full. Emang saya nggak slideshow, soalnya kalau slideshow nanti biasanya nggak mau jalan. Tapi bisa dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang pendahuluan dari PHPT, khususnya pengelolaan penyakit terpadu atau diistilahkan dalam bahasa Inggris Integrated Disease Management, ya IDM atau PPT. Ada yang menyampaikan seperti itu. Apa yang dibahas dalam pendahuluan ini? Yang pertama adalah konsep IDM, kemudian arti pentingnya, kemudian sejarah dan manfaat. Sedikit sekali slides yang ditampilkan pada PPT hari ini sehingga nanti insya Allah kita bisa selesai pada waktunya. Baiklah, tentang
konsep pengelolaan penyakit terpadu. Tadi saya sudah mencoba untuk bertanya tentang penyakit, dan makasih Mas Afi sudah menyampaikan apa itu penyakit. Saya harap rekan-rekan yang lain juga mencari tahu apa itu penyakit tanaman. Karena apa? Setelah UTS ini kita fokus kepada penyakit, ya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan ketika nanti ujian kalian tetap menuliskan IDM sebagai pengelolaan terhadap hama gitu. Nah, ini yang saya harap kalian menjadi perhatian ya buat kalian. Oke. Ya, pengelolaan penyakit terpadu. Istilah terpadu berarti adalah integrasi, integrated. Jadi banyak sekali metode yang digunakan dalam satu waktu, tidak hanya satu tetapi beberapa, ya, sehingga pengelolaan penyakit yang masuk dalam IDM ini mengintegrasikan beberapa metode pengendalian. Ingat, tidak hanya satu, ya. Kemudian yang menjadi fokus adalah minimalisir penggunaan pestisida, sehingga pestisida bisa disampaikan bahwa ini adalah alternatif terakhir dalam pengendalian IDM, ya. Hanya digunakan jika diperlukan saja, dan lebih baik mengintegrasikan metode pengendalian dengan misalnya tanaman tahan, kemudian praktik budidaya, kemudian pengendalian hayati, dan lain sebagainya. Ingat, tidak hanya satu. Berikutnya, ya, pengelolaan penyakit terpadu berarti mempertimbangkan semua teknik pengendalian yang tersedia dan langkah-langkah lain yang menghambat perkembangan populasi patogen. Selain itu juga meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi dalam integrated business management kita harus memperhatikan adanya segitiga penyakit, ya, seperti terlihat dalam ilustrasi di slide ini. Ada segitiga penyakit, triangle disease, yang tersusun dari 3 faktor. Yang pertama adalah host atau inang, yang kedua adalah patogen atau patogen itu sendiri, dan yang ketiga adalah environment. Host yang bagaimana? Host yang rentan, ya. Host yang rentan, kemudian patogen mana? Patogen yang virulen. Patogen yang virulen. Kemudian environment yang bagaimana? Environment yang mendukung. Itu akan menciptakan sebuah gejala penyakit. Sehingga dalam integrated disease management, 3 faktor itu harus diperhatikan. Dengan memanipulasi ketiga faktor tersebut. Host-nya dimanipulasi, dibuat sedemikian rupa sehingga yang semula rentan menjadi tahan, ya. Kemudian patogen dimanipulasi. Bagaimana caranya memanipulasi patogen? Itu bisa saja dengan menekan inokulum awal, ya. Kemudian environment, bagaimana caranya memanipulasi lingkungan? Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk tanaman, tapi tidak kondusif untuk patogen. Jadi ketiga faktor ini yang bisa dimanipulasi dalam pengelolaan integrated business management, ya. Ingat, hati-hati. Ini triangle disease ini umum sekali digunakan dalam dalam pembahasan mengenai penyakit, ya, karena ketiga faktor ini mempengaruhi perkembangan sebuah penyakit pada tanaman. Nah, pengelolaan penyakit terpadu adalah konsep yang diperoleh dari sistem IPM yang diterapkan dengan mengkombinasikan strategi dan taktiknya. Kemudian kombinasi itu meliputi seleksi dan persiapan tanam, ya, penggunaan cultivar resisten, kemudian
bercocok tanam, praktek budidaya ya, kemudian menciptakan lingkungan ya, misalnya dengan irigasi ya, drainase, kemudian lingkungan sekitar bisa dijaga kelembabannya dengan pemangkasan atau penjarangan atau naungan ya, dan menerapkan penggunaan pestisida dan lain sebagainya. Ini beberapa kombinasi yang kerap digunakan dalam IDM ya. Jadi tidak hanya satu, misalnya penggunaan tanaman resisten saja, tetapi juga misalnya dengan ditambah penggunaan kultur teknik pertanian ya dalam budidaya yang baik, itu juga bisa digunakan sebagai kombinasi strategi dan taktik dalam IDM. Kemudian untuk lingkungan ini yang perlu dilakukan karena kerap menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan gejala, karena bisa saja lingkungan itu kondusif untuk patogen, sehingga harus diperhatikan nih faktor lingkungan yang berupa apa? Suhu, kelembaban, kemudian pH tanah, ya, kemudian nutrisi. Nah, itu bisa diperhatikan dan sebaiknya harus diperhatikan. Selain itu, kita juga harus mengetahui peramalan penyakit, karena dari peramalan kita bisa tahu bahwa sebuah penyakit akan muncul menjadi epidemik atau tidak. Ya, kemudian ambang ekonomi itu mungkin sudah kalian pelajari ya dalam PHPT sebelum UTS. Tujuan utama pengelolaan penyakit terpadu adalah mengeliminasi atau meniadakan atau menekan inokulum. Apa itu inokulum? Inokulum adalah patogen ya, baik bakteri, jamur, virus yang dapat menginokulasi atau menginfeksi tanaman. Ya. Jadi inokulum itu bagian dari patogennya ya, yang bisa menginfeksi sehingga menimbulkan gejala penyakit. Ini harus direduksi atau dihilangkan. Kemudian mengurangi efektivitas dari inokulum awal. Ini juga bisa dilakukan dan menjadi tujuan utama dari IDM ini. Kemudian peningkatan ketahanan dari tanaman inang. Ya. Kemudian menunda dari perkembangan penyakit. Kemudian memperlambat ya, atau mungkin meniadakan dari siklus sekunder. Siklus sekunder itu apa? Dalam suatu daur penyakit, terkadang penyakit bisa menghasilkan inokulum sekunder yang bisa mengakibatkan gejala lebih lanjut atau bisa menularkan penyakit dari inokulum sekundernya itu, sehingga akan memperparah penyakit dalam satu tanaman atau dalam satu areal ya, sehingga IDM ini berfungsi atau bertujuan untuk memperlambat atau malah bisa jadi meniadakan atau menekan adanya siklus sekunder. Kemudian beberapa metode ya yang digunakan secara rutin digunakan untuk pengendalian tanaman. Keuntungan dari IDM ini yang pertama adalah ini yang sangat digadang-gadang oleh petani ya, hasil panennya stabil, andal, dan berkualitas. Berkualitas karena apa? Meminimalisir penggunaan pestisida ya, karena dengan adanya minimalisir pestisida, jadi diharapkan adanya residu dalam tanaman bisa berkurang. Residu berkurang, tanaman menjadi lebih berkualitas. Selain itu, dengan ketiadaan penyakit ya, itu akan menimbulkan secara langsung petani memiliki produk pertanian yang baik ya, terhindar dari penyakit. Ini yang diharapkan. Kemudian penurunan tingkat serangan patogen. Ini juga menjadi keuntungan dari IDM ya.
patogen bisa ditekan tingkat serangannya sehingga tidak menjadi epidemi atau ledakan penyakit ya pada satu kawasan. Kemudian berkurangnya potensi masalah resistensi patogen. Ya, pengendalian yang tidak bijaksana, misalnya dengan penggunaan senyawa anorganik, ya, pestisida secara jor-joran dan terus-menerus, ini bisa mengakibatkan munculnya resistensi patogen. Akibatnya apa? Dengan resistensi patogen tersebut, kita akan terpacu, ya, petani yang memang tidak paham tentang IPM ini, dia akan melakukan pengendalian dengan senyawa anorganik lebih banyak lagi, terus menerus bertambah. Akhirnya apa? Akhirnya patogen menjadi resist, ya, kebal terhadap senyawa kimia, dikasih apapun, ya, dikasih senyawa apapun dia tidak mempan. Nah, fenomena ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Mungkin ada mbak dan emas yang yang tinggalnya atau asalnya dari daerah pertanian, misalnya Wonosobo, Dieng, atau Brebes, ya. Mungkin sambil jalan-jalan bisa lihat, ya, bagaimana petani melakukan pengendalian dengan pestisida itu dioplos. Dioplos itu artinya tidak hanya satu pestisida, tetapi berbagai macam pestisida dijadikan satu, ya, untuk kemudian diaplikasikan ke lahan. Nah, ini kurang bijaksana, ya, karena ini akan mengakibatkan resistensi, ketahanan patogen terhadap pestisida, sehingga nanti dosisnya tambah terus menerus. Akhirnya apa? Yang tidak baik adalah polusi lingkungan yang jelas, ya. Tanah akan rusak. Kemudian tanaman mungkin kelihatannya bagus, mulus, ya, tetapi residunya itu sangat tinggi sehingga produk ini tidak bisa diterima untuk ekspor misalnya, ya, karena tingkat residunya yang tinggi. Sehingga konsumen pun dengan hal seperti ini mereka tidak percaya, ya, tidak percaya. Oh iya, memang mulus, tapi mungkin ini rasanya pahit, ya. Saya ingat waktu itu pernah membeli produk pertanian, misalnya stroberi atau kubis, ada rasa-rasa pestisidanya di situ, ya. Bukan rasa stroberi, bukan rasa kubis, tapi ada rasa pestisida seperti itu, ya. Jadi ketika dimakan kita langsung ini kayaknya kebanyakan pestisida ini, sehingga saya tidak percaya, ya, tidak percaya terhadap produk ini. Nah, dengan IDM ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kualitas makanan dan produk pertanian, ya, itu. Perusahaan pelindungan tanaman yang mengintegrasikan prinsip-prinsip IDM ke dalam pemasaran dan produk-produk juga mendapatkan manfaat. Nah, pangsa dan akses pasar yang berkelanjutan. Kalau itu produk pertanian yang kemudian ternyata residunya minimal, kualitasnya baik, tentunya sebagai konsumen juga tetap akan mempertahankan produk itu untuk tetap dikonsumsi, ya. Sehingga pangsa pasar dari produk ini akan terjamin, lebih terjamin karena apa? Konsumen percaya produk ini berkualitas, tidak hanya berkualitas dari sisi visual, ya, morfologinya, bentuknya bagus, gitu, ya, tetapi ternyata kandungan residu pestisidanya minim, gitu, ya. Nah, ini sehingga pangsa dan akses pasar yang berkelanjutan tidak hanya akses pasar di lokal, tapi mungkin juga tingkat internasional, ya, di ekspor dan lain sebagainya. Ya, karena untuk ekspor juga ada batasan-batasan, ya, residunya berapa, mereka lebih suka yang organik, ya, daripada yang diaplikasikan pestisida, ya. Sehingga untuk yang produk-produk dengan IDM tanpa menggunakan pestisida sama sekali itu menjadi preferensi, ya. Kemudian mengurangi resiko pembatasan. Maksudnya di sini ini translation dari bahasa Inggris.
sebenarnya. Mengurangi resiko limitation, kendala keterbatasan, gitu ya, bukan pembatasan tapi keterbatasan. Kemudian daur hidup produk lebih lama, ya, karena kualitas produk itu juga bisa menentukan lama simpan dari produk itu sendiri, ya, daripada produk yang berkualitas jelek, ya. Kemudian penurunan resistensi patogen terhadap produk lindungan tanaman, ya, ini kita menjadi perhatian kita bersama dan ini kita tadi sudah kita ulas sedikit, ya. Kemudian meningkatnya kepercayaan publik, kredibilitas dan industri perlindungan tanaman. Ya, perlindungan tanaman tidak melulu harus menggunakan pestisida, tetapi bisa juga dengan menggunakan pengendalian secara hayati, atau bisa juga menggunakan pestisida yang berasal dari bahan-bahan nabati, ya. Ini juga bisa dilakukan untuk tetap bisa mengintegrasikan prinsip-prinsip IDM, tetapi dengan meminimalisir penggunaan pestisida anorganik. Oke, manfaat bagi petani tadi sudah disampaikan satu, ya, ini produknya, ya, produknya baik sehingga banyak diterima oleh konsumen, ya. Selain itu, PPT ini bisa menjadi kombinasi yang terbaik, ya, baik itu kultur teknis, ya, secara budidaya, kemudian bagaimana secara biologisnya, berarti kita menciptakan ekosistem yang baik, ya, bagi lingkungan sekitar. Kita bisa saja dengan penggunaan pestisida atau penggunaan pengendalian yang tidak bijaksana, kita bisa saja mematikan predator parasitoid, ya, atau mungkin jamur-jamur yang sifatnya non patogenik tapi justru bisa menjadi agensi hayati, ya, itu menjadi hal yang menguntungkan sebenarnya kalau kita pakai IDM. Kita bisa menciptakan biologi ekosistem yang baik, memperhatikan agensi hayati di sekitar kita. Dan secara kimia, ya, kita bisa menghindarkan diri dari adanya polusi kimia akibat adanya penggunaan senyawa anorganik yang tidak bijaksana. Kemudian, memperhitungkan semua taktik dan metode pengendalian yang relevan, yang tersedia secara lokal dan mengevaluasi biayanya. Misalnya, kita melakukan teknik untuk budidaya nih. Pernah dengar jarwo, jajar legowo? Nah, ini seperti ini nih, ya, Mas. Jajar legowo. Ini 2121. Setiap dua tanaman kita sela satu. Untuk apa ini? Ternyata ada manfaatnya. Ini merupakan kearifan lokal, ya, yang ada di Indonesia tentang budidaya tanaman padi. Manfaatnya adalah untuk menciptakan agroklimat atau iklim di sekitar pertanaman agar tidak sesuai dengan patogen, tetapi sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi. Ya, ini dengan sistem jarwo ini kelembaban semakin berkurang karena di sela-sela padi ada penjarangan sehingga kelembaban bisa berkurang. Kelembaban yang berkurang ini otomatis tidak cocok bagi patogen, ya. Sehingga dengan hal seperti ini, ya, teknik seperti ini kita bisa menekan perkembangan patogen, menciptakan lingkungan tidak sesuai bagi patogen, tetapi sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Ya, ini salah satu kearifan lokal, ya, lokal di Indonesia, ya, yang tentunya sangat bermanfaat, ya, untuk perkembangan tanaman, tetapi tidak sesuai bagi perkembangan penyakit. PPT adalah sistem yang fleksibel yang memanfaatkan sumber daya lokal dengan baik. Misalnya penggunaan agensi hayati yang lokal, ya, misalnya dengan memanfaatkan jamur-jamur agensi hayati yang bisa diekspor sendiri, misalnya, ya, atau penggunaan Trichoderma harzianum misalnya yang berasal dari isolat daerah
masing-masing ini bisa dikembangkan. Ya. Pokoknya ini integrated disease management ini fleksibel, tidak saklek, ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan berbagai macam pengendalian, ya. Misalnya tanaman tahan dengan budidaya, kemudian tanaman tahan dengan misalnya pengendalian hayati, misalnya. Kemudian pengendalian hayati dengan misalnya pemangkasan dan lain sebagainya. Ini berbagai macam teknik, tidak hanya dua tapi ya, bisa lebih dari dua. Semuanya terintegrasi menjadi satu kesatuan tindakan untuk mengendalikan patogen penyakit tanaman. Oke, selanjutnya. Jadi penyakit tanaman bisa saja tersebar, ya, kemudian menghancurkan berbagai macam tanaman pada skala yang luas. Ini menjadi arti penting dari penggunaan IDM ini. Ya, perlu diperhatikan, penyakit tanaman itu memiliki mengakibatkan kerugian, ya, bisa menyebar, kemudian dia bisa mengakibatkan rusaknya tanaman dalam skala yang luas, ya. Kemudian dia tidak hanya merusak tanaman pada lapang, ya, pada tanaman di lapang saja, tetapi dalam penyimpanan, ya. Kadang ada tanaman yang terbawa benih, ya, jadi ketika di lapang mungkin hanya ada di benih, tapi simptomnya atau gejala tidak keluar. Dan ketika kemudian dibawa ke storage room atau tempat penyimpanan, itu bisa muncul patogennya, ya. Jadi pertama, penyakit tanaman bisa tersebar luas. Kedua, tidak hanya di lapang, tetapi juga bisa di tempat penyimpanan. Kemudian, penyakit bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan stadia apapun dari tanaman bisa terinfeksi patogen penyebab penyakit. Ya. Sehingga bisa mengakibatkan kehilangan hasil yang sedemikian besar. Kemudian, sedikit penjelasan, di negara-negara di Asia, untuk bijian, ya, itu bisa rusak setiap tahun, ya, sehingga mengakibatkan kerugian kehilangan hasil yang besar hanya karena penyakit tanaman. Sehingga penyakit tanaman ini memiliki arti yang sangat penting, ya, karena bisa mengakibatkan kehilangan hasil yang besar tidak hanya di lapang tetapi juga di tempat penyimpanan. Nah, kemudian penyakit tanaman bisa mengakibatkan kelaparan. Adanya sejarah menyebutkan bahwa terjadi eksodus besar-besaran, ya, di Irlandia waktu tahun 1847 akibat adanya hawar daun bentang atau red blight yang disebabkan oleh Phytophthora infesta. Itu kehilangan hasil luar biasa karena pada saat itu Irlandia mengkonsumsi kentang sebagai makanan pokok. Jadi ketika ini hancur akibat penyakit yang disebabkan oleh Phytophthora infesta, maka terjadilah kelaparan. Kemudian karat kopi, ya, Himelaria fastatrix di Sri Lanka. Ini mengakibatkan perubahan pola tanam yang semula pertanaman kopi menjadi unggulan di Sri Lanka, diganti menjadi pertanaman teh pada tahun 1870. Kemudian ada juga leaf spot disease Sigatoka oleh Mycosparella musicola di South Amerika dan Central Amerika, ini pada tahun 1930. Kemudian ada lagi sejarah yang terkenal kelaparan di Bengal, ya, semenanjung Bengal itu, ya, akibat Helminthosporium oryzae. Dan lebih kurang 2 juta orang meninggal akibat kelaparan. Nah, jadi ternyata tadi tidak hanya penyakit itu bisa menyerang
bukan penyakit yang menyerang ya, tapi patogen menyerang tanaman sehingga menimbulkan penyakit ya di dalam skala luas di lapangan, kemudian bisa juga tempat penyimpanan, bisa menginfeksi berbagai stadia tanaman, tetapi keberadaan penyakit ini juga dapat mengakibatkan kelaparan. Ya, ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita mengadakan IDM, tetapi tidak memperhatikan keberhasilan budidaya sehingga menghasilkan sebuah produk. Karena nanti kalau kita gagal pengendalian, otomatis kita tidak bisa menghasilkan produk yang kita harapkan, sehingga bisa jadi kalau dalam skala luas ini akan mengakibatkan kelaparan. Kemudian penting lainnya adalah bahwa penyakit tanaman dan economic losses atau kehilangan secara ekonomi ini menjadi perhatian bagi para saintis ya, terutama ahli patologi, fitopatologi ya di seluruh dunia, sehingga ini mulai menjadi perhatian bersama untuk dicari solusinya. Bagaimana agar tidak patologi atau penyakit tanaman ini bisa tidak merugikan manusia, gitu ya. Mulai banyak riset penelitian terkait dengan penyakit tanaman. Kemudian sejarah ya. Sejarah ini terbagi di atas 3 periode, yaitu tradisional, kemudian era penggunaan pestisida, baik itu fungisida maupun bakterisida, kemudian era PPP atau era pengelolaan penyakit terpadu. Nah, secara tradisional apa yang kemudian digunakan? Jadi secara tradisional yang digunakan adalah kultur teknis atau cara budidaya dan kemudian pengelolaan fisik untuk perlindungan tanaman. Misalnya dengan pengenangan, ya, dengan pengenangan harapannya terutama patogen-patogen tular tanah yang berada di tanah ini bisa tergenang. Karena tergenang, dia bisa menjadi inaktif, ya, tidak aktif. Kemudian pemusnahan tanaman sakit. Tanaman sakit diambil ya dari lahan, kemudian dimusnahkan. Harus hati-hati. Kadang ada yang memusnahkan tanaman sakit dengan pembenaman. Pembenaman itu tanaman kemudian ditaruh di lubang, kemudian ditutup tanah. Nah ini harus diperhatikan. Kalau itu patogen tular tanah, jangan dilakukan pembenaman. Karena patogen tular tanah dapat berada di dalam tanah, bisa dengan berada di dalam tanah tanpa tergantung jenis patogennya ya, saprofit atau parasit, bisa dengan hanya seresah tanaman saja dia bisa hidup. Ya. Atau ada yang dalam tanah dia bisa dormansi sampai beberapa puluh tahun. Ini harus hati-hati. Kemudian pengolahan tanah untuk pengendalian patogen terbawa tanah. Misalnya ini kalau kita lihat ada teknik cangkul ya, menyangkul ya. Cangkul ini membolak-balikan tanah yang dari bawah pindah ke atas ya, dengan harapannya patogen yang berada di bawah kemudian ke atas permukaan tanah, kemudian dengan kemampuan fisik, jadi sinar matahari ya, panas, sehingga patogen tersebut bisa mati. Kemudian pemusnahan inang alternatif. Ya, tidak dipungkiri bahwa penyakit tanaman ini patogennya terutama maksud saya ya, patogen bisa memiliki inang tidak hanya satu ya, tapi banyak inang ya. Ini juga yang menjadi perhatian sehingga kalau kita tanam multi cropping ya, atau tanaman tumpang sari, kalau bisa yang tidak sejenis ya, tidak jenisnya sama, karena kalau jenisnya sama itu kemungkinan patogennya juga bisa menyerang tanaman satu dan tanaman tumpang sarinya gitu ya, sehingga harus diperhatikan. Dan kemudian
Kalau misalnya kita bercocok tanam, di sekitarnya ada gulma-gulma, itu juga harus diperhatikan, dibersihkan, karena gulma-gulma itu ada yang bisa menjadi inang alternatif dari patogen, sehingga harus dimusnahkan, harus dibersihkan. Waktu penanaman ini juga harus sesuai begitu ya, jangan sampai harus diperhatikan ya, kalau bisa menanam pada musim yang tidak ada patogen tersebut berkembang. Ini menjadi eksklusif atau penghindaran ya, eksklusi. Kemudian rotasi tanaman untuk memutus siklus makanan dari patogen ya. Jangan sampai kita menanam satu tahun itu 3 kali musim tanam misalnya ya. Harusnya padi palawija, kita tanamnya padi. Harapannya dengan menanam padi di luar musim misalnya, kita bisa menghasilkan produksi yang tinggi sehingga kita bisa mendapatkan profit. Tapi ternyata tidak seperti itu. Justru kalau kita menanam terus-menerus tanaman yang sejenis, itu kita bisa berarti menyediakan makanan terus-menerus kepada patogen. Sehingga perlu adanya rotasi tanaman, misalnya tadi palawija ya. Dan palawija itu kita memutus siklus patogen yang menyebabkan penyakit pada padi. Kemudian tanaman perangkap ya, ini bisa jadi tanaman yang nilai ekonomisnya rendah ya, atau tanaman yang memiliki kandungan senyawa kimia yang tidak disukai oleh patogen. Kemudian pemangkasan, ini bisa mengurangi kelembaban ya. Kemudian belerang, ini juga bisa digunakan untuk mengurangi potensi kerusakan pada banyak tanaman. Kemudian pendekatan tradisional bisa dilakukan dengan pemanfaatan produk-produk nabati, misalnya nimbak, krisan, rotenon, tembakau, brotowali, kemudian ubi gadung, lengkuas, daun tembakau, serai, biji sirsak, kulit bawang merah, ya, daun sembung dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan untuk pengendalian patogen. Dengan apa? Banyak sekali ya, kalau misalnya nanti rekan-rekan bisa browsing, mencampur beberapa bahan nabati, ya, kemudian didiamkan, kemudian nanti ketika akan diaplikasikan, diencerkan, ya, kemudian disemprotkan. Ini istilahnya adalah pestisida nabati. Pestisida nabati berarti kandungannya adalah produk-produk nabati, ya, lain dengan pestisida yang berasal dari agensi hayati. Itu dibedakan. Nah, untuk pestisida nabati ini banyak sekali jenisnya. Kemudian petani umumnya mencoba-coba, ya, mencoba-coba berbagai macam produk. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk produk nabati ini yang diolah menjadi pestisida nabati ini, memang hasilnya tidak bisa langsung terlihat, ya, harus telaten, ya, karena ibaratnya kita diamalkan saja dengan kita ya, manusia ya, minum obat herbal, jamu ya, jejamuan, sama minum obat dari apotek ya. Nah itu beda. Kalau jejamuan itu akan terasa efeknya kalau diminum rutin, gitu kan? Tapi kalau obat dari dokter mungkin satu kali langsung cespleng gitu ya. Nah ini bisa dianalogkan seperti ini. Jadi penggunaan pestisida nabati ini sebaiknya rutin, begitu ya, kontinu, kemudian juga hasilnya tidak langsung terlihat, ya, tetapi memerlukan waktu. Itu era pendekatan tradisional. Kemudian hingga tahun 1940-an ini mulai era fungisida dan bakterisida, ya, pengambilan kimiawi menggunakan senyawa anorganik. Di situ banyak sekali ini sudah ada tabel yang menggambarkan
dari tahun 1637 sampai 1940 itu perkembangan fungisida dan bakterisida. Bahan-bahan kimia digunakan untuk mengendalikan berbagai macam patogen tanaman. Tetapi ini ada penjelasan, nanti bisa dibaca ya. Tetapi penggunaan fungisida sintetis anorganik yang intensif dan ekstensif menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang luas. Dan selain itu, masalah di beberapa tanaman meningkat setelah penggunaan fungisida secara terus-menerus. Hal ini semakin meningkatkan konsumsi fungisida yang mengakibatkan fenomena treadmill dalam penggunaan fungisida. Fenomena treadmill ini kita bisa lihat ilustrasi dalam slide ini. Kira-kira bisa dibaca nggak? Kalau nggak bisa, kita besarkan saja deh. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke, makasih. Nah, fenomena treadmill ini jangan dibayangkan sebagai alat olahraga yang treadmill itu ya untuk lari di tempat ya. Tetapi ini seperti pusaran setan gitu ya, terus-menerus berkembang, tidak ada putusnya. Jadi mulai dari pest problem ya. Kalau kita bicara penyakit berarti adanya patogen yang kemudian bisa mengakibatkan resurgensi atau perkembangan patogen dalam sebuah areal. Kemudian karena adanya perkembangan patogen ya semakin banyak, kemudian kita bisa menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida kemudian semakin lama semakin meningkat akan mengakibatkan outbreak atau ledakan. Nah, petani untuk mengendalikan itu akhirnya menggunakan pestisida dengan dosis yang lebih tinggi dan dengan durasi atau periode yang lebih singkat. Akhirnya ini mengakibatkan resistensi ketahanan. Nah, petani melihat, oh ini tahan, pestisida ini nggak mempan, gantilah pestisida baru. Penggunaan ini akibatnya mengakibatkan resurgensi dan replacement. Ya. Kemudian meningkatkan, karena udah nggak mempan, dinaikkan lagi dosisnya. Setelah dinaikkan dosisnya, terjadi lagi outbreak atau epidemi. Ya. Terus menerus ini terjadi. Ya. Jadi fenomena treadmill ini, atau ada yang menyebutnya the resistance treadmill, ada juga yang menyebutnya pesticide treadmill. Ini adalah penggunaan pestisida secara terus-menerus oleh petani yang ditingkatkan dosisnya, kemudian dan ternyata ini malah mengakibatkan resurgensi, kemudian tanaman replacement itu artinya patogen yang bukan utama menjadi patogen yang perlu kita perhatikan juga ya, sehingga banyak sekali patogennya ya, tidak hanya satu yang semula pest problem atau patogen utamanya hanya satu, tapi ini bisa berkembang. Kemudian penggunaan pestisidanya semakin ditingkatkan ya, kemudian malah menjadi epidemi ya, ledakan penyakit. Petani melihat fenomena itu akhirnya mencoba untuk memberikan pestisida lebih ditingkatkan dosisnya dan durasinya lebih dipersempit, tetapi itu malah membuat patogen tahan. Patogen tahan, petani melihat itu pestisida tidak mempan, kemudian switch menjadi pestisida yang baru, switch menggantinya dengan pestisida baru, tapi hal yang sama terjadi. Ya, hal sama terjadi, siklus yang sama terjadi, akhirnya patogennya tahan, kemudian petani switch lagi ke pestisida baru, prosesnya akan terjadi lagi, siklusnya akan terjadi lagi, nanti pestisida patogen akan tahan lagi terus dan menerus ya.
Ini adalah fenomena resistance treadmill atau fungicide atau pesticide treadmill ya. Ini nanti saya minta kalian untuk coba cek di internet, sehingga apa yang saya sampaikan ini tolong dirangkum ya. The resistance treadmill ini dirangkum dengan bahasa kalian, tidak untuk dikumpulkan, tetapi saya minta ini menjadi catatan buat kalian ya, karena ini tidak dibahas dalam slide. Oke, berikutnya ini era IDM ya. Era IDM ini era kita mudah-mudahan ya, yaitu penggunaan pestisida secara minimalis dan hanya digunakan jika dianggap perlu. Kemudian dipadupadankan ya, ketahanan tanaman, kemudian praktik budidaya, pengendalian hayati ya. Harapannya ini menciptakan pertanian yang berkelanjutan, yakni pertanian modern dengan menggunakan berbagai metode non-kimiawi untuk mengendalikan penyakit tanaman. Kemudian metode non-kimiawi ini adalah atau terdiri atas penggunaan benih bebas patogen, ya, ketahanan tanaman, rotasi tanaman, penggunaan ekstrak tanaman untuk pengendalian secara nabati ya, atau pestisida nabati, kemudian pengendalian biologis atau istilahnya pengendalian hayati ya. Kemudian ingat, integrated disease management berarti tidak ada metode yang tunggal yang bisa memberikan pengendalian penyakit yang hasilnya memuaskan. Jadi integrasi, keterpaduan tidak hanya satu tetapi lebih dari satu. Kemudian, tindakan ini harapannya bisa efektif dan ramah lingkungan, ya, sesuai dengan dinamika pengelolaan agroekosistem. Karena dalam IDM ini kita tidak melihat tanaman kita saja, tetapi juga lingkungan sekitar, ekosistemnya. Bagaimana caranya supaya jamur-jamur yang sifatnya bisa sebagai agensi hayati bisa tetap hidup, gitu ya. Bagaimana caranya supaya tanah tidak mengalami residu kimia yang berlebihan, begitu ya. Ini menjadi fokus era IDM. Yang terakhir, manfaat IDM yakni mendukung pertumbuhan tanaman sehat. Ya. Kemudian mempromosikan alternatif pengelolaan penyakit berbasis hayati berkelanjutan. Kemudian risiko lingkungan ini bisa diminimalisir ya, karena kita memperhatikan pengendalian yang lebih ramah. Kemudian kontaminasi udara dan air tanah ini juga bisa ditekan. Kemudian spesies non target ya yang berada dalam ekosistem ini juga bisa dipertahankan. Kemudian pestisida dan fungisida ini bisa ditekan sehingga biaya pembelian juga bisa ditekan ya. Kemudian karena kebutuhan pestisida dan sida-sida lainnya ini bisa ditekan penggunaannya sehingga residu pada tanaman bisa diminimalisir juga. Kemudian paparan terhadap bahan kimia tidak hanya kepada tanaman yang menghasilkan residu, tapi juga kepada pelaku lapang. Nah, ini menjadi perhatian juga ya. Jadi kalau penggunaan pestisida itu tidak hanya tanaman saja yang kena atau patogen saja yang kena ya, karena sedianya kalau petani itu nyemprotnya bukan nyemprot patogen loh, tapi nyemprot tanamannya, jadi seluruh tanaman disemprot begitu. Nah, kadang juga tidak bijaksana. Seharusnya ada periode tertentu sebelum panen itu bebas dari residu, tetapi karena petani tidak mau kehilangan panennya, jadi berapa hari sebelum panen atau bahkan sehari sebelum panen mereka tetap nyemprot. Nah, ini kurang bijaksana karena nantinya residunya itu akan tinggi sekali ya pada produk pertanian. Dan kemudian
yang menjadi perhatian adalah pelaku. Karena banyak sekali fenomena yang kita temui di sekitar kita, petani nyemprot itu tidak pakai masker, ya, tidak pakai penutup hidung, kemudian juga tidak melakukan proteksi diri, ya, sehingga paparan bahan kimia ini mungkin tidak terlihat secara langsung, ya, mungkin terlihat secara langsungnya akibatnya agak-agak keringan setelah nyemprot, biasanya seperti itu. Tetapi ini bisa menjadi akumulasi, ya, akumulasi bertahun-tahun mengakibatkan penyakit-penyakit pada manusia, bisa kulit, ya, bisa kanker, ya, bisa kemudian tremor, ya, dan penyakit-penyakit lainnya yang dipicu akibat adanya penggunaan bahan kimia yang berlebihan yang terpapar ke dalam tubuh manusia. Nah, selain itu, manfaat IDM adalah untuk meningkatkan efektivitas biaya untuk pengelolaan penyakit. Karena pada IDM, penggunaan pestisida coba ditekan atau dieliminir, dan kalau misalnya kita lihat ke lapangan, penggunaan pestisida itu merupakan biaya usaha tani yang lumayan besar dalam pengendalian. Kalau misalnya bisa digantikan dengan tadi kultur teknis, ya, teknik budidaya atau penggunaan tanaman bahan dari awal tanam, itu mungkin akan lebih bisa menekan biaya pengendalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih punya waktu 2 menit untuk mungkin ada yang mau diskusi, ada yang mau bertanya.